Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Maulana dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 2019-1050-1056. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang tools-tools yang terdapat pada ArchMap dan juga ArchCatalog. ArchMap dan juga ArchCatalog merupakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ArcGIS. Apa itu ArcGIS? ArcGIS merupakan software yang diproduksi oleh ESRI atau Environmental System Research Institute. ESRI merupakan sebuah perusahaan yang berkecimpung di dalam bidang geospasial. GIS atau Geographic Information System merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk membuat peta digital. GIS juga merupakan alat analitik untuk memecahkan masalah spasial secara otomatis, cepat, dan juga teliti. Karena GIS sendiri didesain untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data. ArcGIS memiliki beberapa fitur seperti ArchMap, ArchCatalog, ArchGlobe, ArchReader, dan juga ArchScan. ArchMap merupakan software yang paling penting dalam ArcGIS karena hampir semua tahapan GIS seperti input, analisis, dan output data spasial dapat dilakukan pada ArchMap. ArchMap bekerja dengan data spasial yang berformat vektor maupun raster. Data spasial merupakan data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis atau tempat-tempat yang terdapat di muka bumi. Data spasial juga merupakan peta yang menginterpretasikan dan memproyeksi seluruh fenomena objek di bumi. Data raster merupakan data yang menampilkan permukaan bumi dalam bentuk piksel. Data raster bersumber dari citra perekaman foto atau radar satelit. Data vektor merupakan data yang berupa titik, garis, dan area yang berbentuk poligon. Data vektor memvisualisasikan data dengan titik-titik atau vertex yang saling berhubungan seperti hasil tracking pada GPS. ArchCatalog merupakan salah satu fitur pada ArcGIS untuk membantu dan mempercepat proses pengelolaan data spasial. ArchCatalog memiliki beberapa fungsi seperti membantu menemukan lokasi penyimpanan peta dan data, melakukan eksplorasi terhadap data, menampilkan dan membuat metadata, menggunakan atau mengakses data ke ArchMap, dan mengatur sumber data. ArchGlobe merupakan bagian dari ekstensi ArcGIS 3D Analyst yang dirancang untuk digunakan dengan dataset yang sangat besar dan memungkinkan untuk visualisasi yang tidak terputus untuk data raster dan fitur peta lainnya. Saya akan mencoba Nah, ini merupakan tampilan awal dari ArchMap. Langsung saja kita klik OK. Pada bagian atas yang terdiri dari File, Edit, View, Bookmarks, Insert, Selection, Geoprocessing, Customize, Windows, dan Help, ini merupakan bagian menu. Lalu bagian kedua, ini merupakan toolbar. Lalu sebelah sini ada Table of Content yang nantinya akan berisi layer-layer dari project yang sedang kita kerjakan. Lalu sebelah sini ada katalog. Nah, bagian yang tengah ini merupakan bagian Map View. Lalu sebelah sini ada Data View dan juga Layout View. Pada bagian bawah juga terdapat koordinat bar yang nantinya akan menampilkan koordinat peta. Pada bagian file terdiri dari new, open,
save, save as, save a copy, share as, add data, dan lain sebagainya. Jika kalian ingin membuat project baru, bisa langsung klik new. Ada open untuk membuka project, untuk menyimpan ada save dan save as. Kemudian ada save a copy juga, ada share as yang terdiri dari me package dan juga service. Me package ini fungsinya untuk menyimpan project atau data kalian menjadi satu package atau menjadi satu paket. Kemudian ada add data untuk menambahkan data baru. Pada bagian add data ini juga ada add exe data. Fungsinya add exe data ini untuk membuka data koordinat yang ada pada Excel. Selanjutnya pada bagian view ini ada data view dan juga layout view. Data view ini berfungsi untuk mengolah data, sedangkan layout view ini berfungsi untuk layouting data. Nah, pada bagian insert ini nantinya akan memunculkan informasi-informasi pada peta. Selanjutnya, pada bagian toolbar ini ada zoom in untuk memperbesar peta, tampilan peta. Lalu ada zoom out untuk memperkecil tampilan peta. Ada pen untuk menggeser peta. Ada full extent untuk mengembalikan tampilan peta ke ukuran semula. Selanjutnya ada fix zoom in untuk memperbesar tampilan ke titik tengah frame. Lalu ada fix zoom out untuk memperkecil tampilan ke titik tengah frame. Nah, selanjutnya jika kalian ingin memunculkan tools pada bagian toolbar ini, kalian bisa langsung saja klik kanan pada bagian toolbar, kemudian pilih tools mana yang ingin kalian tampilkan pada toolbar. Seperti contohnya, saya ingin menambahkan efek. Langsung saja klik efek, nanti akan muncul seperti ini. Jika kalian ingin menyembunyikannya atau menonaktifkan, bisa langsung saja klik kanan, lalu menghapus centangnya. Seperti itu. Nah, jika table of content ini tidak tersedia di bagian kiri seperti ini, kalian bisa saja langsung klik pada menu toolbar. Nanti akan muncul seperti ini. Sama halnya terjadi pada katalog. Langsung saja cari di bagian toolbar. Nanti akan muncul seperti ini. Saya akan mencoba untuk menambahkan data. Langsung saja klik kanan pada layers, kemudian klik add data, kemudian pilih data mana yang ingin kita tambahkan. Langsung saja klik add, dan nantinya akan muncul seperti ini. Ini merupakan peta dari Kabupaten Jember. Peta ini termasuk ke dalam data vektor. Mengapa? Karena data tersebut berbentuk garis-garis, dan juga data vektor memiliki ciri saat di zoom tidak pecah. Seperti itu. Jadi, ini merupakan data vektor. Kalian juga bisa mengubah warna peta ini dengan mengklik sebelah sini, lalu pilih warna yang kalian inginkan. Kalian juga bisa mengubah outline-nya. Jika sudah, kalian bisa langsung klik OK. Nah, jika kalian mengklik kanan pada layer, lalu klik Open Attribute Table, akan keluar data dari kelurahan atau desa yang ada pada Kabupaten Jember. Seperti contohnya, saya akan menambahkan atau mengklik salah satu desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Jember. Lalu saja klik pada bagian sini, lalu nanti akan muncul di peta.
Jika kalian ingin memperbesar wilayah tersebut, langsung saja klik kanan, kemudian zoom to selected features. Nantinya akan langsung ke zoom ke wilayah yang kalian pilih. Jika ingin mengembalikan ke ukuran semula, langsung saja klik full extent. Nanti akan kembali ke bentuk semula. Kalian juga bisa mencari data dari suatu wilayah dengan cara mengklik langsung ke petanya. Sebelumnya kalian harus mengklik select feature terlebih dahulu, kemudian langsung klik saja petanya. Nah, setelah itu klik kanan, lalu pilih identify. Nanti akan memunculkan data-data dari wilayah yang kalian pilih. Seperti itu. Nah, jika ingin menonaktifkan layer, langsung saja menghapus centang, dan memunculkan klik centang. Nah, peta ini bisa kalian dapatkan di Indonesia Geospatial Portal. Sebelumnya, kalian harus login terlebih dahulu. Atau jika kalian tidak memiliki akun, kalian bisa mendaftar terlebih dahulu. Jika sudah masuk ke Indonesia Geospatial Portal ini, kalian bisa langsung klik pada peta RBI format SAP, klik download, kemudian klik per wilayah. Nah, ini merupakan tampilan dari portal Indonesia Geospatial Portal. Kalian bisa langsung saja klik kanan pada wilayah yang ingin kalian download. Selanjutnya, pilih yang tinggal di tangka ini dan download. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba membuka Arch Catalog. Ini merupakan tampilan awal dari Arch Catalog. Pada bagian sini terdapat catalog tree yang di dalamnya ada folder connection, toolbox, database server, database connection, dan lain sebagainya. Pada folder connection ini berfungsi untuk mengkoneksikan folder kita. Lalu ada toolbox yang di dalamnya berisi tools-tools bawaan dari GIS. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat contents, review, dan juga description. Pada bagian konten akan menampilkan isi dari data. Lalu pada bagian review akan menampilkan tampilan dari data. Pada bagian description akan menampilkan penjelasan-penjelasan dari data. Lalu jika kita ingin mengkoneksikan folder, bisa langsung saja klik kanan pada folder connection, lalu klik connect to folder, lalu kita pilih folder mana yang ingin kita koneksikan. Nah, pada bagian konten akan menampilkan isi dari data folder itu tadi. Kemudian pada bagian review, jika kita klik salah satu data ini, akan ditampilkan tampilannya pada bagian preview. Nah, ini merupakan peta administrasi dari Kabupaten Jember.
Lalu jika kita klik pada bagian bawah ini, lalu kita klik tabel, akan menampilkan data-data wilayah administrasi, kelurahan, atau desa yang ada di Kabupaten Jember. Pada bagian description akan menampilkan penjelasan tentang data itu tadi, dan juga kita bisa mengedit atau memasukkan metadata informasi dari data spasial kita. Seperti itu. Nah, jika kita telah mengkonekkan salah satu folder kita pada Arts Catalog ini, nantinya folder tersebut akan terkoneksi langsung ke aplikasi GIS lainnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan tentang tools-tools yang terdapat pada ArtsMap dan juga Arts Catalog. Semoga bermanfaat.